Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu bersyukur, semangat. Kali ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam SDA yang kaitannya dengan lingkungan hidup dan juga berkaitan dengan prinsip koefisiensi. Ya. Baiklah, bahwa sumber daya alam yang ada di permukaan bumi, yang ada di lingkungan kita, sekitar kita, sangat melimpah keanekaragamannya, sangat melimpah, banyak sekali ya, kita rasakan, dimana semua itu akan memberikan manfaat kepada diri kita dan lingkungan kita. Tidak hanya di manusia saja, ternyata makhluk hidup lainnya juga akan menerima manfaat dari sumber daya alam ya, yang ada di sekitar kita. Maka bagaimana karakteristiknya, jenis-jenisnya, dan juga bagaimana pemanfaatan serta pengelolaannya dengan baik, kita akan mempelajari bersama pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan ketika kita mempelajari sumber daya alam ini, banyak hal yang kita dapatkan. Selain kita memanfaatkannya dengan arif dan bijaksana, tentunya kita juga melestarikannya dengan sebaik-baiknya, menjaganya, merawatnya, agar supaya tidak hanya kita saja yang mendapatkan manfaat serta kegunaannya, tetapi generasi yang akan datang ya, selepas kita, ya, anak cucu kita, keturunan kita nantinya akan merasakan sumber daya alam yang ada di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Baiklah anakku, kali ini kita akan mempelajari tentang barang tambang, di mana pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah bahwa kita akan mendeskripsikan barang tambang. Yang kedua, ya, kita bisa mempresentasikan barang tambang dengan baik. Dan yang ketiga, bisa menganalisis pemanfaatan sumber barang tambang yang ada di sekitar kita. Itulah ya, materi pelajaran yang akan kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Nah, pengertian dan jenis barang tambang. Barang tambang adalah sumber daya alam yang berasal dari perut bumi dan bersifat tidak dapat diperbaharui. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, di Indonesia, klasifikasi atau jenis barang tambang dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu golongan A, bahan galian strategis, golongan B, bahan galian vital, dan golongan C, bahan galian industri. Barang tambang golongan A merupakan barang tambang yang bernilai strategis dan sangat penting untuk pertahanan dan keamanan negara, serta penting bagi stabilitas perekonomian nasional. Contohnya ada apa saja? Di sana ada minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi untuk penggerak ya, sebagai penggerak energi listrik. Termasuk uranium. Batu bara dan timah adalah barang tambang golongan A. Sedangkan barang tambang golongan B, yaitu golongan galian yang vital, yang dapat menjamin atau memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya diantaranya perak dan emas, tembaga, batu permata. Ya, itulah barang tambang golongan B yang vital dan memenuhi hajat hidup orang banyak. Diantaranya tadi emas, perak, tembaga, batu permata. Sedangkan barang tambang golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk ke dalam golongan A ataupun B dan merupakan barang tambang untuk industri atau yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Contohnya apa? Ada batu bara, ya ada batu kapur, ada pasir kuarsa, ada asbes dan marmer. Nah, itulah barang tambang golongan C, ya, tidak termasuk ke dalam golongan A dan B tadi, dan merupakan barang tambang untuk industri atau tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Ya.
Selanjutnya, bagaimana proses pembentukan barang tambang? Ada pembentukan barang tambang hidrokarbon, di antaranya menghasilkan pembentukan batu bara, pembentukan minyak bumi dan gas alam. Sedangkan pembentukan barang tambang mineral ada proses magmatik dan pematik, ada proses pelapukan dan pengendapan, ada proses hidrotermal, ada proses evaporasi, ada proses karbonatit dan proses sublimasi. Pembentukan barang tambang hidrokarbon. Proses terbentuknya batu bara berawal dari endapan tumbuhan yang berubah menjadi gambut atau pit. Batu bara muda atau coklat lignit, batu bara subtuminus antarsit dan akan menjadi meta antarsit. Proses pembentukan ini dipengaruhi oleh suhu dan tekanan secara terus-menerus selama jutaan tahun. Batu bara berkualitas tinggi semakin keras, hitam, mengkilat, ya, kelembapannya ya, berkurang. Tinggi kadar karbonnya sehingga kandungan energinya juga akan semakin besar. Jadi batu bara yang berkualitas tinggi itu akan mempunyai karakteristik yang keras, hitam dan mengkilap. Sedangkan ketika kelembapannya berkurang dan juga tinggi kadar karbonnya itu akan turun, maka juga akan rendah pula harga jualnya dan juga kualitas dari batu bara. Pembentukan barang tambang hidrokarbon, ya, diantaranya ada bumi dan gas. Bahan baku minyak dan gas bumi adalah tumbuhan dan hewan purba yang mati lalu terkubur pasir dan lumpur di dasar laut selama jutaan tahun. Ya. Hewan dan tumbuhan purba mati terkubur jutaan tahun, sedimen kaya zat organik dan batu akan menjadi batu, di mana batu menyusut dan berpindah akibat aktivitas tektonik. Kemudian batuan endapan kaya zat organik dengan proses tekanan dan temperatur tinggi mengubahnya menjadi minyak dan gas bumi. Itulah terbentuknya minyak dan gas bumi secara singkat. Sedangkan pembentukan barang tambang mineral, di mana proses magmatik merupakan proses pembentukan mineral dengan cara pemisahan magma karena mengalami pendinginan atau pembekuan. Contohnya apa? Ada timah, ada platina, intan, dan tembaga. Proses pegmatik merupakan kelanjutan dari proses magmatik, di mana larutan sisa magma akan mengalami pendinginan atau penurunan temperaturnya. Contoh mineral yang dihasilkan ada emas, grafit, dan juga pirit. Proses pelapukan merupakan perubahan sifat fisik dan kimia pada batuan penyusun kerak bumi yang diakibatkan oleh proses atmosfer, perubahan cuaca, ya, suhu ekstrim, hidrologi dari pelapukan oleh air, dan biosfer, pelapukan oleh karbon atau lumun. Contohnya ada gipsum. Sedangkan proses pengendapan merupakan kelanjutan dari proses pelapukan. Proses-proses sedimentasi tidak saja menghasilkan batuan-batuan sedimen, tetapi dapat juga menghasilkan deposit-deposit mineral berharga seperti mangan, besi, tembaga, batu bara, karbonat, tanah lempung, belirang, dan sebagainya. Ini pembentukan barang tambang mineralnya. Ada proses hidrotermal, merupakan proses pengendapan larutan sisa magma yang keluar melalui rekan pada temperatur yang cukup rendah. Contohnya mineral yang dihasilkan adalah kuarsa. Proses evaporasi, proses pembentukan mineral pada daerah yang beriklim kering dan panas sehingga terjadi penguapan. Contoh mineral yang dihasilkan adalah garam. Sedangkan proses karbonatit, proses pembentukan batuan sedimen terutama yang tersusun atas mineral-mineral, karbonat, endapan bangkai plankton. Contohnya adalah mineral yang dihasilkan oleh dolomit. Sedangkan proses sublimasi merupakan perubahan langsung dari keadaan gas atau uap yang berasal dari aktivitas vulkanis menjadi keadaan padat, ya, tanpa melalui fase cair. Contohnya mineral yang dihasilkan ada belerang. Di Indonesia sendiri karena karakteristik tektonik sedemikian rupa, maka barang tambang tadi tersebar tidak merata.
Ya, sumber daya alam mineral penghasil energi tadi. Contohnya minyak bumi. Ya, penambangan minyak bumi dilakukan dengan dua, yaitu pengeboran lepas pantai laut dan juga pengeboran di darat. Yang ada di laut, ya, proses contohnya di kondisi seperti ini, sedangkan yang di darat adalah seperti ini. Dan proses keterjadian minyak bumi, dari proses bagaimana fosil sampai kemudian minyak dan juga gas. Potensi minyak bumi Indonesia tersebar di 60 cekungan sediment tersier. Cekungan ini terbentuk pada zaman tersier yang tersebar di wilayah barat dan timur Indonesia. Ladang minyak bumi di Indonesia tersebar di Sumatera, Riau, Jambi, Palembang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan juga Papua. Yang kedua adalah gas bumi. Kegiatan eksplorasi minyak bumi ini berupa associated gas dan juga ada yang non associated. LPG merupakan hasil proses pendinginan gas sampai suhu sekitar kurang lebih 165 derajat Celcius. Selain LPG kita mengenal LNG. Perbedaan antara LPG dan LNG adalah kalau LPG merupakan gas yang keluar bersama-sama dengan minyak bumi. Sedangkan LNG merupakan jenis tambang sendiri. Contoh gas bumi baik LPG maupun LNG banyak ditemukan di lapangan minyak, di mana lapangan minyak bumi di Arun, Nangro Aceh Darussalam, Rantau Prapat di Sumatera Utara, di Dumai Riau sana, Musi Sumatera Selatan, Balongan di Jawa Barat, Cilacap di Jawa Tengah, Badak Buntang di Kalimantan Timur, dan juga Laut Natuna. Yang ketiga, panas bumi. Energi yang berasal dari dalam bumi muncul ke permukaan bumi terutama di daerah gunung berupa uap panas disebut panas bumi. Tekanan uap panasnya dapat digunakan sebagai energi untuk memutar turbin sehingga menghasilkan listrik yang disebut sebagai pembangkit listrik tenaga panas atau PLTB. Energi panas bumi dapat ditemukan di daerah Kamojang dan Gunung Salak Jawa Barat, Dieng di Jawa Tengah, juga Lahindang Sulawesi Utara, dan Gunung Siburja Sumatera Utara. Yang keempat, batu bara. Penambangan batu bara umumnya dilakukan dengan cara penambangan terbuka open pit, penambangan tembusan bukit, dan penambangan dalam atau closed mining. Indonesia memiliki potensi sumber daya batu bara yang cukup besar, terdapat di Umbilin, Sumatera Barat, Bukit Asam di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Selanjutnya sumber daya mineral non-logam ada pasir kuarsa. Pasir kuarsa bermanfaat untuk bahan industri kaca, semen, piring, amplas. Adapun daerah penghasil adalah diantaranya Pantai Utara Bojonegoro, Pantai Utara Madura, Pulau Bangka, Belitung, Lampung, dan Bengkulu, dan juga Kalimantan Barat. Kaolin digunakan untuk bahan mentah industri keramik. Daerah penghasil kaolin adalah Rembang dan Banjarnegara di Jawa Barat, Priangan di Jawa Barat, Bangka, Belitung, Riau, dan Kalimantan Barat. Fosfat berguna untuk campuran industri baja, semen, korek api, dan kembang api. Daerah penghasil fosfat ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Pulau Selayar. Belerang digunakan sebagai bahan industri kimia, yaitu untuk pupuk buatan, obat-obatan, dan bahan peledak. Daerah penghasil belerang adalah Wanareja di Garut, Jawa Barat, Gunung Tangkupan Perahu di Jawa Barat, Pegunungan Dieng di Jawa Tengah, Gunung Welirang di Jawa Timur. Yang kelima, batu pualam atau marmer. Batu marmer terbentuk dari batu gamping yang telah mengalami perubahan wujud karena tekanan dan suhu yang tinggi. Batu marmer dapat dipakai untuk hiasan dinding rumah. Daerah penghasil batu marmer ada Trenggalek di Jawa Timur, serta Banjarnegara di Jawa Tengah. Sumber daya mineral logam, diantaranya emas dan perak, merupakan logam mulia yang biasanya dihasilkan secara bersama-sama. Emas merupakan unsur kimia dengan lambangnya adalah aurum. Rumus kimianya Au. Manfaatnya, emas sebagai cadangan kekayaan negara, sebagai mata uang, untuk perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, anting-anting. Dipakai untuk campuran logam dan medali serta kebutuhan lainnya. Adapun perak adalah unsur dari emas, mempunyai warna putih larut
dalam asal sulfat dan nitrat serta tidak larut dalam asam klorida. Manfaat perak adalah untuk membuat perhiasan, peralatan, melapisi logam, melapisi cermin, komponen elektronika dan komputer serta piala dan medali. Ya, sebarannya ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Selanjutnya timah terdapat pada batuan granit sebagai batuan dasar. Setelah batuan granit mengalami pelapukan, biji timah secara geologis menjadi timah primer dan timah sekunder. Timah primer adalah timah yang berada dalam batuan granit di dalam bumi atau disebut timah gunung. Adapun timah sekunder adalah timah yang terdapat di darat, di dasar lembah, sungai atau di dasar laut. Timah mempunyai kegunaan diantaranya sebagai bahan pelapis besi dan kaleng, sebagai bahan bungkus permen, coklat dan rokok, untuk membuat mata peluru, pembuatan solder, sebagai campuran antara perunggu dan timbal. Sebarannya yang ada di Indonesia banyak terdapat di Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep. Besi berasal dari bahan yang bercampur dengan tanah dan pasir sebagai bahan endapan. Besi merupakan unsur logam berwarna putih seperti perak, mengkilap, mudah untuk diulur, dibentuk dan berkarat. Sebaran biji besi terdapat di Pulau Jawa, diantaranya Jawa Barat, Tengah Timur, dan di luar Pulau Jawa. Yang keempat adalah bauksit. Bauksit merupakan campuran koloid aluminium Al dan ferum Fe yang terdapat dalam tanah. Digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti panci, sendok, piring, pembungkus alat listrik. Sebaran bauksit di Pulau Bintan dan Koja. Nikel adalah logam anti karat yang baik untuk melapisi besi ataupun baja. Nikel terdapat di batuan baja yang memiliki ciri berat jenisnya tinggi, berwarna gelap serta kaya kandungan besi dan magnesium. Sebaran nikel berada di Pulau Sarauka di Sulawesi Selatan dan Pulau Gok atau juga Sorok di dekat Papua. Intan merupakan batu yang memiliki kekerasan paling tinggi yang berasal dari magma yang membeku. Intan merupakan batu permata yang sangat baik untuk perhiasan, mata pisau, pemotong kaca dan bot. Sebaran intan di Indonesia terdapat di Martapura, Kalimantan Selatan, di Mengkiang dan Ngambang, Kalimantan Barat, Wati dan Langiran di Kalimantan Timur, Sungai Silbu, Kapuas dan Bangkinang di Riau. Selanjutnya adalah tembaga, merupakan unsur kimia yang berbentuk logam kemerahan. Salah satu sifat yang terpenting adalah kemampuannya menyatu dengan logam lain dan membentuk suatu campuran logam yang kuat dari tembaga murni. Logam tembaga banyak digunakan dalam industri peralatan listrik, kendaraan bermotor, telekomunikasi. Konsumen tembaga di negara maju menggunakan tembaga sekitar 35% untuk peralatan listrik, 30% sebagai produk logam, dan 15% untuk mesin-mesin dan 20%-nya untuk peralatan lainnya. Potensi yang tersebar di Indonesia di tembaga adalah di Pulau Papua yang dikelola oleh Freeport Indonesia Company, yaitu perusahaan yang merupakan kerjasama Indonesia dengan Amerika. Selain itu juga daerah tambang tembaga lainnya terdapat di Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Pulau Haruku, dan Ambon. Nah, inilah sebaran dari sumber daya mineral logam utama. Yang berwarna biru ini adalah bauksit, tersebar di dekat Pulau Sumatera, Kalimantan. Kemudian emas ada di Jawa. Kemudian emas plaster, ada mangan, nikel. Atau juga ini bisa dilihat persebaran tambang di Indonesia. Arun tadi, gas alam, Maulapo, Terulela, Tanjung Pura ada minyak bumi, Sungai Paking, kemudian minyak bumi ada Singkawang, Sungai Kirong, Pelaju, di Majalengka, kemudian ada di Cepu, minyak bumi di Tarakan, di Mahakam, kemudian ada Pulau Tenggara di Pulau Seram, Pulau Kai, Sorong, Klamano, dan juga di Buton. Ya.
adalah minyak bumi. Sedangkan beberapa jenis lainnya ada granit, ada grafit, intan, kapur, mangan, marmer, ada semen, ada perunggu, timah, tembaga, belirang, bauksit, batu bara, aspal, asbes, aluminium, biji besi, emas, perak, fosfat, garam, gas alam, gips ada di tersebar tidak merata di Indonesia. Itulah anak-anakku, persebaran barang tambang yang ada di Indonesia ya, tersebar tidak merata, sungguh luar biasa. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sumber daya alam, dan kita ya, menjadi pewaris negeri ini harusnya mengelola dengan baik, dengan sebaik-baiknya, melestarikannya dan juga mengembangkannya dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, supaya generasi yang akan datang juga mendapatkan manfaat dari apa yang kemudian kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Itulah yang kita pelajari pada persebaran barang tambang yang ada di Indonesia. Dan ketika kita pelajari persebaran barang tambang yang ada di Indonesia, kita bisa mengetahui lebih jauh betapa potensi yang luar biasa Indonesia ini. Kita pelajari sumber barang tambang ini, dan mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Terima kasih pertemuan pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.